Oke, nanti seperti biasa eh, rekamannya bakal ada di YouTube ya. Terima kasih buat Mbak Belen yang malam ini bisa hadir ya. Saya udah kontak beberapa waktu lalu dan ya waktu sesinya siapa ya itu ya? Itu ada Mbak Belen terus bahas tentang eh, perbukuan gitu ya. Nah, malam ini kita sama Mbak Belen bisa ngobrol nanti teman-teman juga bisa nanya, nanggepin. Mbak Belen pun juga bisa nanya ke saya, silakan. Jadi kita ngobrolnya santai aja. Nah, mungkin buat awalan nih, Mbak Belen ya, Ya, selain kita ngobrol nanti ke profesi dan aktivitas gitu ya, yes. boleh dong cerita pengalamannya menulis itu sejak kapan ya? Mungkin boleh cerita sejak kecil, lalu sampai aktivitasnya kuliah, kemudian saat ini itu gimana? Hmm, sip. Sebelumnya saya juga berterima kasih sama Mas Bagus sudah diundang. Jadi ngerasa banget bagian dari komunitasnya gitu. Benar-benar dilibatkannya tuh, wah, saya dilihat. Lalu kalau pengalaman menulis, saya Belen Amanda, dipanggilnya Belen. Saya nulis tuh kayak dari SD deh. Saya ingat Hmm, banget, saya nggak tahu ya, setiap kali ditanya kayak, emang orang tuanya ngejejelin buku, ngasih buku? Kayaknya nggak terlalu gitu. Soalnya iya, di iya. antara saya bertiga, kami bertiga kan, saya punya abang dan punya adik. Yang paling suka baca itu saya sendiri gitu. Hmm, Em, tapi saya paling ingat kalau ditanya soal bacaan, soal menulis, itu saya ingatnya kalender justru. Kayaknya mama itu dulu suka beli kalender yang ada gambar dan penjelasannya, misalnya rumah gadang, ada penjelasannya tuh. oke, Jadi sangat menarik gitu di saya, dan saya iya, selalu iya. baca itu. Itu kayaknya pengalaman pertama saya berinteraksi sama bacaan yang, wah kayaknya seru ya baca itu gitu. Lalu dari situ, dari SD itu saya nulis-nulis buku harian. Hmm, Jadi buku harian pertamanya justru, hmm, lalu beranjak ke ya ala-ala anak SD ya, nulis-nulis puisi yang kayak cita-cita, gitu-gitulah. Lalu itu nggak berhenti buku harian sampai lulus SMP. Lulus pas SMA, karena waktu SMP menang lomba menulis yang diarahkan oleh guru waktu itu, karena jadi awalnya baca kalender, nulis-nulis puisi ece-ece, nulis buku harian, lalu di SMP puisi ece-ece itu dinotis sama guru bahasa Indonesia hmm. dan didukung 100% hingga memenangkan perlombaan menulis, confidence menulisnya semakin tinggi dan disupport juga sama guru. Masuk di SMA, motivasi saya tuh tiap tahun harus lomba, tiap tahun harus nulis. Jadi kayak gitu, karena Oke. itu kayaknya mungkin bukti bahwa ya saya worth, apa ya, kayak saya layak untuk SMA. Dulu waktu SMP Hmm, sempet mau berhenti sekolah aja gitu karena biaya dan hmm, lain-lain, tapi guru bahasa Indonesia saya ini yang justru mendorong untuk kamu harus lanjut di sekolah ini dengan potensi kamu dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang ngedrive, sangat mendorong saya untuk nulis terus aja, kayak kembangin, hmm, coba explore, ikut ekstrakurikuler jurnalistik lah, terus hmm, nanya-nanya deket sama gurunya, yang mana padahal saya tuh tidak terlalu banyak interaksi lah sama temen, sama hmm, guru, tapi di SMA itu saya tanya nih, begitu udah masuk kelas, selesai kelas, saya ingat banget, kayaknya mungkin minggu hari pertama atau minggu kedua dari pelajaran pertama gitu, saya samperin guru bahasa Indonesianya, ibu saya mau ikut lomba esai yang ada di poster. Gaya banget, esai nasional, saya inget banget. Saya pengen nulis dan lain-lain. Diarahkan ya, puji Tuhannya, gurunya memang sangat amat suportif ketika ada anak yang berinisiatif gitu mau ngelakuin sesuatu. Sampai lulus SMA, saya sangat amat didukung dan semua proses menulis saya rasa berkembang di SMA. hmm, Saya menang lomba menulis, terus salah satu naskah tulisan saya dijadiin naskah teater, saya nulis naskah film pendek, memenangkan hmm. juara film pendek, terus ngedirect film pendek bareng teman-teman. Jadi eksplorasi di SMA itu kerasa banget dari menulisnya. Lalu di di tengah-tengah perjalanan menulis itu juga saya apa ya, kayak punya keresahan lain untuk Hmm. berbicara karena kesannya nggak punya temen nih, nggak punya Eh, punya banyak keresahan, punya banyak ilmu, tapi kok kalau dikeluarin sendiri, em, rasanya kurang cukup aja gitu. Sedangkan melihat hmm, teman-teman kayaknya
aktif, direkam, disorot gitu ya, didokumentasikan, dimasukkan ke YouTube, dimasukin Hmm. ke Instagram dan lain. Jadi saya masuk ke radio, di radio juga saya aktif lagi menulis, menulisnya kayak mulai dari naskah buat jingle, meskipun cuma sekali dipakai. Lalu juga itu kan melatih gimana apa yang mau kita buat ya, Ya, misalnya ya. materi di soal sekolah, riset dulu gitu, mau bahas sekolah apa, segala macam. Dari situ mau kuliah. Nah, ini pertimbangannya mau jurusan ilmu komunikasi atau sastra-sastra. Karena recordnya sebetulnya menulis, tapi interest saya sudah berkembang ke Hmm. komunikasi. Akhirnya gap year dulu karena belum rezeki, lalu di tahun kedua saya coba lagi, lalu masuklah di sastra Indonesia. Di sastra Indonesia saya merasa kurang tertantang, jadi saya mulai tetap aktif di blog lama, jadi agak miss sedikit. Saya juga mulai ngeblogging tuh dari 2013. SMP Hmm. berarti itu di Blogspot, terus coba-coba WordPress, coba-coba Wix, pokoknya banyak tapi konsisten di Blogspot. Ceritanya juga cerita sehari-hari ya menye-menye lah anak SMP ya, Hmm. nggak ada yang gimana-gimana. 2019 berarti waktu SMA saya masuk Medium berkat Aan Mansur. Saya cinta banget sama Aan Hmm. Mansur, terus Oke. melihat beliau pernah nulis di Medium, terus saya ikutin, kayak dari situ awalnya juga tulisan di Medium itu soal puisi-puisi kok, cerpen-cerpen, saya pernah buat cerbung, tapi akhirnya saya archive semua, nggak tahu tapi archive-nya dikemanain ya, habis itu kayak "Ya udahlah, udah dihapusin gitu, dipindah-pindahin. Lalu pas kuliah, saya nggak merasa kayak mau nulis, nggak mau ambis lagi lomba-lomba juga, dan ngerasa memang environment kuliah itu beda ya kalau SMA, kayak kalau Hmm. mau suka dituntun gitu. Ternyata kalau kuliah itu emang harus effort sendiri. Aduh, mindset saya salah Ya, ya. sekali gitu. Jadi karena ambisinya juga nggak seberapa membara dan supportnya juga nggak terlalu gimana-gimana, nggak fokus gitu ya ke saya, untuk lomba-lomba segala macam tuh nggak terlalu banyak. Akhirnya di nulis-nulis blog aja gitu kegiatan Hmm. nulis saya. Tapi Kuliahnya itu di mana jadinya, tuh kalau boleh tahu? oh, saya kuliahnya di Unpad, Mas, Universitas Oke. Pajajaran, Sastra Ya, Indonesia. ya. Lalu aktif menulis banget-banget di medium ini justru di 2025 ini. Ketika udah Hmm. lulus, saya lulus itu sidang akhir Desember kemarin, wisudanya Februari awal, Hmm. yudisiumnya Januari. Jadi kurang lebih lah pokoknya 1 Januari kalau nggak salah sih tuh Ya, apply ya. membership. Lalu disitulah semua akhirnya berubah, mulai konsisten, mulai nge-tracking saya bisa nulis apa, berapa sih yang bisa saya tulis per bulan segala macam, dan mulai pede juga mempublikasikan ke teman-teman karena berarti saya bisa bilang kayak kurang lebih 8 tahun terakhir saya sama sekali tidak percaya diri mempublikasikan, menyebarkan, atau ngasih tahu Hmm. teman-teman baca nih tulisan saya gitu. Ya, ya, Betul-betul ya. teman-teman terdekat aja yang tahu kalau saya ngeblogging gitu gitu. Hmm. Jadi it's long. Ya sebenarnya kalau kalau di Unpad ya, saya penasaran sih. Sebenarnya kan di Unpad tuh saya cukup banyak, mungkin kenal beberapa alumni gitu ya, yang Mm-mm. mereka selalu yang kebanyakan saya kenal ya di Unpad ya, itu orang-orang jurnalis gitu Pak. Jurnalisme Unpad itu terkenal sekali gitu. Mereka aktif nulis, mereka jurnalis di Jakarta dan segala macam. Emang eh, apakah itu berbeda atau mungkin ada dampaknya juga ke Belen gitu waktu kuliah? Kayaknya ada ada faktor ini sih Mas, ada Hmm. faktor apa ya? Kayak faktor udahlah gitu. Kayak Oh, faktor tidak ambisnya lagi gitu loh iya, Mas, iya, kayak iya. faktor give up-nya itu yang membuat saya Hmm, hmm, nggak melek lagi, nggak peka lagi sama komunitas-komunitas jurnalis, sama hmm, teman-teman yang mungkin aktif nulis cerpen, punya hmm, klub-klub hmm, sendiri, tutup telinga, tutup mata banget kayak gitu. hmm, hmm. Jadi kalau selesai kampus tuh, kalau udah nggak ada kegiatan organisasi, nggak ada kelas, saya pulang. Teman-teman kan Hmm. nongkrong, Iya, baca-baca iya. buku lah, atau gimana, segala macam ke Bandung, karena sekali lagi Unpad itu di Jatinangor ya, bukan di Bandung. Jadi Iya, selalu iya. sama. Jadi sebenarnya saya begitu setahun 6 bulan terakhir sebelum lulus tuh banyak sekali rasa penyesalan karena Hmm, hmm, saya tuh sebenarnya nggak pernah sendirian. Teman-teman tuh ada yang tadi mungkin Mas bilang orang-orang jurnalistik dan orang-orang yang benar-benar cinta sastra dan lomba-lomba segala hmm, macem. Itu tuh bener-bener di sebelah saya. Sayanya hmm. yang apatis, yang kayaknya
yang tadi tuh ya energinya kayak enggak lah gue nggak mau seambis kuliah SMA dulu toh Hmm. gue kayak gini juga rasanya tuh pace sama temen-temen pace sama dosen itu nggak secepat ketika saya dulu SMA Hmm. kayak gitu saya masih Ya, compare ya. diri saya energi-energi masa muda 17 itu yang udah gak relevan sebetulnya. Jadi kayak ya saya melewatkan mungkin kesempatan-kesempatan menguji kemampuan menulis saya gitu. Jadi kayak ya udah lewat. Tapi waktu kuliah Tapi masih baca. baca masih baca, maksudnya kayak buku sastra gitu Hmm. mas. Hmm. Hmm. Iya Ya. dan saya itu ekspektasinya kan masuk sastra Indonesia itu ada tuntutan Hmm. ya mas, kayak Ya, ya. kewajiban membaca satu buku 1 minggu gitu. Lalu kita diskusi bebas gitu ya mas ya. Itu kan Ah. bakal lebih oh begini kok, tapi nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ternyata memang Hmm. emang kurikulum lah, kemudian materi selesai-selesai dan emang itu tuh mungkin lebih ke ekspektasi guru yang nggak diwajibkan gitu loh, Mas. Memang kita Hmm. sastra Indonesia, ya toh kalau kamu merasa kamu butuh baca ya bacalah karena kita nggak akan nyuruh-nyuruh kamu. Kayaknya emang udah dipandang kita orang gede gitu dan Ya, saya ya, ya. masih kayak kepikiran saya SMA gitu loh harusnya dituntun itu salah satu Hmm. Hmm. miss miskom Ya, ya, saya lah ya, ya. soal kampus. Nah, tapi waktu kuliah memang apa? Emang beneran gak ada impian yang berkaitan dengan menulis waktu itu. Jujur setelah memang gagal di tahun pertama itu kayak emang udah energi untuk kayak gue mau apa sih di hidup ini gitu ya gue tuh mau kemana itu lumayan blur sih Hmm. mas Hmm. apalagi Hmm. ketika saya tadi bilang ternyata interest saya udah berkembang nih ke komunikasi nggak melulu nulis Ya, nggak ya. melulu dalam rumah gitu ternyata berinteraksi dengan orang membuat Hmm. sebuah project gitu berinteraksi dengan sebuah produk kayak film dan lain-lain tuh Ya, ya. sangat menarik di saya dan ketika 1 tahun saya gagal itu rasanya ditolak banget gitu ya Hmm. jadi Hmm. kayak nggak usah deh yang penting saya jalani dengan benar saya ikutin saya ngerti apa ilmunya saya dapetin tapi nggak seenergi ketika memang ini Hmm. ilmu saya pengen kayak gitu Ya, ya. jadi emang nggak ada impian yang kayak pokoknya tahun pertama mau nulis sekian atau mau nerbitin apa kayak gitu atau bahkan nerbitin jurnal kan teman-teman tuh ada Ya, ambis-ambisnya ya, ya ya. jadi sastra linguistik dan lain-lain saya Hmm. belajar aja deh kayak gitu udah capek alasannya tuh 12 tahun sekolah ambis setiap tahun kok ada target sekarang sudah saatnya tidak ada tapi sekarang kayak lah kemana ya semuanya ini jadinya jadi gitu sih. Oh, oke. Nah, akhirnya ketika lulus ya, dengan mungkin dalam tanda kutip penyesalan kayak gitu, gitu kan. Mm. Akhirnya lulusnya malah sekarang berprofesi di dunia buku dan literasi juga gitu. Kira-kira waktu itu sebenarnya eh, mungkin memilih melamarnya kah, mungkin dapat Hmm. kesempatannya. Boleh cerita dong gimana akhirnya bisa berkecimpung di kantor yang saat Eh, ini? banyak banget sebetulnya cara saya untuk keluar dari literasi ini sudah saya coba. Saya ikut magang soal event management supaya saya aktif di soal managing event segala macam. Saya coba waktu itu ikut lomba film pendek sendiri tapi nggak ada timnya bener-bener cuma berdua. Hmm. Ternyata emang nggak apa ya diarahinnya ke sini lagi gitu. Jadi waktu ketika kalau nggak salah saya gini, ini agak agak konspirasi sedikit ya, saya nggak tahu. Jadi ada informasi waktu itu Kompas ngadain tour apa ya, pokoknya apa universe gitu lah. Mereka lagi Hmm. tour, salah satu agenda acaranya itu screening CV dan pemutaran film-film pendek dan lain-lain. Itu Hmm. di kampus Maranatha Bandung. Ya, Kan ya. Marna sama Jatinangor tuh jauh banget ya Mas. Hmm. Hmm. Lalu entah kenapa saya mendaftarkan diri online. Saya pikir nanti saya bisa datang nih. Itu posisinya kayaknya saya udah sidang akhir ya. Tinggal yudisium kalau nggak salah. Saya datang ikutin agenda lain-lainnya. Nggak datang ke sana itu nggak pingin banget screening CV waktu itu. Tapi tahu ada Hmm. agendanya. Pengen itu nonton Hmm. film pendek karena pemainnya ada Nicholas Saputra waktu itu Oh, di oke. film pendeknya. Iya, iya, iya. Jadi pokoknya ikutin agenda seluruh agenda Kompas itu. Lalu ketika mau pulang, saya sama ketemu lah gitu sama teman saya. Ini kita keliling-keliling dulu karena udah jauh. Saya bawa Hmm. motor, masa nggak lihat-lihat kayak anak kupu-kupu ini. Jadi ya udah, saya keliling-keliling lihat lah ada satu booth screening CV. Saya tanya-tanya, kalau screening CV
kamu bisa pilih voucher gratis atau buku. Wah, Hmm. ini menarik hadiah-hadiah seperti ini untuk anak-anak kos yang jauh dan mengejar perjalanan ini kan. Jadi saya yaudah gimana caranya? Saya kirim CV-nya, kemudian mas-masnya itu kasih feedback. Saya diperbolehkan milih antara voucher dan buku. Saya waktu itu pilih buku Dale Carnegie yang sell. Karena Ya, kayak voucher mah belum tentu mau beli juga gitu. Kalau buku ya, udah ya. pasti. Itu sebenarnya agak salah juga sih, tapi ya udahlah. Habis itu dikirim saya CV-nya, terus saya tanya, ini CV-nya ntar diapain, Mas? Oh, nanti CV-nya ini sebenarnya kayak konsepnya itu bank gitu sih buat kami. Nanti kalau ada loker, pasti kami hubungi kalau memang sesuai. Jadi emang dikumpulin Oh, aja gitu. Lalu dikasih feedback soal pengisian CV bagian bioskop. Itu sangat, menurut saya sangat insightful untuk saya yang memang di semester akhir ya. Jadi kayak ya, emang ya. mungkin ini jalannya. Selesai, sidang akhir selesai yudisium ya kalau nggak salah, saya dapat email dari si mas-mas yang ngasih feedback ini. Kamu saya undang untuk daftar posisi ini di Gramedia Jalma. Waktu itu belum dikasih tahu namanya. Waktu itu di Mhm. Gramedia aja. Posisinya dikasih tahu yaitu book advisor. Wah, apaan ini? Kayak jabatan baru kayak di Indonesia Ya, belum ya, ada ya. banget. Apa nih book advisor? Saya coba searching, riset, gak ada. Jadi nggak ada benchmark di kepala saya pekerjaannya seperti apa, range gajinya, buta banget. Coba cari di luar negeri juga nggak ada nama book advisor. Mungkin ada tapi namanya yang lain. Jadi, wah, apaan ini ya? Terima atau enggak? Tapi kita lihat company-nya, reputasinya oke. Dan dari deskripsi pekerjaannya, setidaknya saya yang lulusan baru ini, saya pikir mampu untuk ngerjainnya. Bukan yang Mhm. tiba-tiba pajak negara, bukan yang kayak tiba-tiba gitu. Jadi kayak, mungkin saya coba, dan itu posisinya dari saya sidang eh, su- riset pun, saya sidang proposal itu saya udah daftar banyak banget Hmm. posisi di berbagai Mhm. jenis pekerjaan dan bidang demi lari dari jurusan ini ya Mas. Jadi kayak Ya. bener-bener saya nggak mau literasi lagi gitu. Saya pengen ke ekonomian, manajemen, kemudian ke apapun lah gitu. Karena saya pikir saya bisa dengan basic, saya punya pengalaman-pengalaman meskipun short term gitu. Mhm. Lalu begitu di DM kayak gitu di email, saya coba-coba aja karena posisinya kan emang udah selesai juga. Tujuannya udah cari kerja. Lalu dapatlah wawancara di akhir Januari. Kapan lulusnya Mbak? Pokoknya wawancara segala macam. Oh, saya sudah lulus, Mas. Saya tinggal wisuda ini tanggal 5 kayak gitu-gitu kan. Pokoknya segala macam di Februari. Nunggu lama banget itu untuk interview keduanya, lalu juga ada psikotes, pokoknya panjang deh rangkaiannya. Mhm. Dari saya lulus tanggal 5, udah saya pikir 2 bulan ya, atau 1 bulan, kayaknya nggak lolos, karena nggak dapet Hmm. email balasan kalau saya lolos atau enggak. Saya coba cari lagi segala macam, tiba-tiba kalau nggak salah di April, saya di DM lagi untuk interview HR kalau nggak salah ya. Sorry, user yang Biasa. sama atasan-atasan. Habis itu agak ghosting lagi nih mereka, agak lama ini, tapi kayak mungkin nggak selama sebelumnya. Saya dikabarin untuk offering, padahal saya udah hampir give up, udah pokoknya kita cari yang lain karena udah kelamaan nih, kayak pokoknya di April akhir ya kalau nggak salah, atau April pertengahan, saya lupa sih, pokoknya nggak lama banget sih. Eh, Intinya offering lah, terus ACC. Jadi April akhir tuh saya udah di Jakarta, di Depok lebih tepatnya ke tempat adik. Posisinya emang udah selesai em, wisuda, jadi bingung juga sih sebenarnya waktu itu kalau dihubunginnya dan kayak di ACC di Februari, apakah saya harus wisuda atau enggak segala macam. Tapi itu pokoknya urusan semua perkuliahan selesai dan offeringnya juga selesai di setelah dapat perwisudaan ini, jadi kayak oh ini lah smooth banget gitu saya ngerasanya, kayak si yudisium selesai, wisuda selesai, offering dapet segala macam, terus langsung kerja di Mei kayak gitu. Jadi prosesnya sebenarnya lama, lama singkat nggak gimana gitu, tapi lucunya itu adalah saya ke Marna cuma pengen nonton Nicholas gitu ya, ikut screening CV, tiba-tiba dihubungin pas banget ketika yudisium, dan dapatnya itu setelah saya wisuda gitu ya, kayak official. hmm. Nah, Pulang aja. oke, akhirnya dapat posisi gitu kan. Tapi kan tadi kan cerita gitu ya. Posisinya tuh nggak umum gitu ya. Waktu ditawarin pun juga nggak tahu ini pekerjaannya ngapain. Dan saya pun juga penasarannya soal itu.
emang saya juga beberapa kali juga dengar soal konsep Gramedia yang baru ini kan. Tapi Hmm. karena belum pernah ke sana dan nyaksikan mungkin experience juga belum pernah gitu ya. Saya ngerasa ngobrol dengan Mbak Belen bisa dapat gambaran gitu. Sebenarnya Ah, apa book advisor itu kalau dari kantor memang ekspektasinya seperti apa sih? Atau tanggung jawabnya gimana? ekspektasinya ya. Mungkin kita pertama men- paham dulu soal konsep Gramedianya, karena Mhm. memang ini konsep Gramedia yang baru, tidak seperti toko retail Gramedia umumnya yang Mhm. oke transaksi beli dan petugas-petugasnya itu tuh nggak tahu betul-betul isi bacaan bukunya. Mhm. Book advisor di Gramedia Jalma ini mengedepankan petugas-petugasnya, book advisornya, menguasai buku-buku tersebut karena konsep Hmm. Gramedia Jalma itu menghubungkan manusia-manusianya. Ya, ya. Jadi para pengunjung terhubung dengan para petugas dan tokonya tersendiri sebagai tempat terhubung dengan pengunjung kayak gitu. Mhm. Makanya itu tempat di toko Gramedia Jalma reading space-nya banyak sekali, Mas Oh. Bagus dan Mas Rival, supaya pengunjung itu datang nggak melulu tujuannya harus transaksi. Mereka bisa Mhm. bertemu dengan pembaca lain, bahkan mengadakan Mhm. acara komunitas mereka. Jadi banyak sekali hitungannya kayak job desk, book advice di situ akhirnya mana soalnya supaya pengunjung hadir bisa merasa terhubung di situ dengan buku-buku Mhm. di dalamnya, dengan konsep yang dibuat tiap bulan karena tiap bulan punya tema tertentu gitu ya, dan juga bahkan dengan tempatnya sendiri, event-eventnya gitu-gitu. Jadi mengetahui konsep Gramedia yang baru itu akhirnya bisa paham book advisor ini tugasnya ngapain. Kayak gitu sih. Oke. Tugas Berarti utamanya pasti memang menguasai buku. berarti gimana tuh? Maksudnya kan rak buku dan portofolio buku di Gramedia itu kan banyak banget ya. Dan apakah advisor memang harus menguasai semuanya atau gimana tuh? Sejauh ini sebetulnya selalu leaders kami selalu bilang tidak pasti tidak mungkin ya satu orang Mhm. menguasai Mhm. buku-buku itu. Ya, akhirnya setiap book advisor tuh memang ditanya kayak kamu memang kesukaannya apa, bacaan kamu apa, Mhm. dan mana sih yang memang kamu banget gitu supaya ketika Mhm. berinteraksi bisa merepresentasikan buku-buku yang kamu suka Mhm. kepada Mhm. pengunjung. Jadi memang Mhm. ujung-ujungnya kami tuh satu tim book advisors di sana saling cerita aja, saling connect juga ke Mhm. bacaan masing-masing. Meskipun misalnya saya tuh bertanggung jawab atas departemen buku-buku self improvement gitu. Lalu Mhm. nanti ada teman-teman Oke. yang novel fiksi, ada yang Mhm. puisi, ada yang Mhm. social science, dan itu selalu tukar-tukaran gitu supaya ujung-ujungnya ilmu dia, bacaan dia, kami Mhm. ketahui lah setidaknya, meskipun Ya, itu ya. bukan yang kami sukai atau kami belum baca sama sekali. Mhm. Jadi setiap departemen setidaknya diwakili satu, dua book advisor. Mhm. Saya bayangin apakah experience-nya itu bakal kayak apa ya? Pengunjung yang datang ke galeri atau ke museum yang kemudian ada guide gitu ya. Apakah Ah, kemudian book advisor itu juga menceritakan buku ini tuh kayak gini, buku ini kayak gini. Apakah kayak gitu juga? yes, yes. Kalau kayak museum banget sih enggak sih Mas Bagus. Hmm, hmm, Lebih hmm. ke karena kita juga kayak punya harapan pengunjung pun datang bisa langsung tahu sendiri ini lagi cerita apa sih toko tanpa Oh, kita datang. Makanya hmm, hmm, PR-nya besar sekali untuk kayak, oh ini rak dan buku-buku ini disusun ada yang begini, ada yang begitu. hmm, hmm, Tanpa kita ceritain, pengunjung bisa tahu. Kita bahkan menulis hmm, juga hmm, editorial segala macam, editorial notes kayak hmm, review singkat dan lain-lain. Jadi hmm. nggak betul-betul kayak museum, kayak dia datang sama datang, mari kita tur buku ini rak Ya, ini ya. loh. Nggak juga, cuma memang kita mengedepankan eksplorasi pengunjung. Silakan kamu penasaran dan bingung, tapi Hmm, kalau hmm, kamu mau tahu lebih lengkap, ask a help. We will be glad to help kayak hmm, gitu. Jadi kita memang menunggu momen hmm. aja customer kapan mau dibantu, dan kita juga diminta memang punya kepekaan untuk tanpa mereka minta bantuan, kita udah tahu mereka udah perlu bantuan nih gitu. Kita yang Ya, nyamperin ya, lalu ya, ya. nge-guide mereka. Bahkan ada momen nih Mas, book advisor itu ujung-ujungnya ngobrol sama customer. Customernya nggak jadi beli gitu Oh, misalnya. Atau bahkan ada yang jadi beli juga gitu. Belinya ya, jadi ya, banyak ya. padahal beli satu. Gara-gara, Hmm,
obrolannya lebih banyak daripada waktu untuk bertransaksi karena saking asiknya. Jadi itu juga yang diharapkan dari toko untuk book advisor bisa betul-betul Mhm. jadi teman pengunjung sih, bukan kayak Ya, tour ya, guide ya. kayak gitu. Mhm. Oke, nah biasanya kalau dari customer ya, pengunjung gitu, pertanyaannya yang pernah Mbak Bella hadapi kayak apa? ada ada nggak sih yang berkesan gitu berkaitan dengan Pertanyaan paling umum perbukuan paling itu? ya Mas Bagus. Mhm. Pertanyaan paling umum itu adalah em, rekomendasi buku pengembangan diri dong. Oke, Itu kan basic ya. iya, iya, Tapi ketika ditanya kayak gitu, Mas, wah kosong. Padahal kita misalnya udah baca satu rak gitu ya dari ya, ya. beberapa rak. Tapi ketika ditodong gitu ternyata susah juga yang jawabnya. Hmm. Hmm. Jadi dari situ akhirnya kita gali dulu, kamu maunya apa, lagi mau Hmm. pengembangan apa. Dan di situ tetap kadang nggak ada jawabannya. Itu sih sebenarnya yang buat Hmm. kayak, karena Ya, ternyata ya, referensi yang kita mau itu sebetulnya sangat spesifik biasanya. ya, Oke, kita mau pengembangan manajemen waktu, tapi manajemen waktu yang kalau saya punya kehidupan schedule tuh begini, dan saya misalnya ya, ya, perempuan, ya. dan saya misalnya gitu, itu spesifik sekali sebetulnya, dan kadang rak-rak kami tidak menyediakan buku yang itu. Nah, itu Oh, yang jadi tantangan sekali sih menurut saya. ya, ya, ya. Berarti Kalau yang bak- menarik lain sih berarti nggak juga cuman kelihatan itu. dari apa ya? Bahkan pengembangan diri yang sudah segitu banyak gitu ya. Bisa jadi juga supply-nya juga kurang. Iya Mhm. nggak sih? Betul, betul. Oke. Berarti bukunya aja kekurangan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan pembaca. Apakah Pak Belen juga melihat itu? Menurut saya iya sih, Mas. Apalagi kalau misalnya hmm, ini referensi saya pribadi sih sebetulnya. Kalau misalnya buku itu memang nggak digodok secara secara apa ya, kayak secara spesifik aja sih. Jadi kita menaruh judul yang berulang gitu, meskipun penulisnya berbeda, penerbitnya berbeda, tapi nggak menawarkan penemuan yang baru yang melengkapi buku lain misalnya gitu. Ya, ya, Dan ya. itu kan susah untuk kalau misalnya kita baca dulu ya, kita udah investasiin waktu banyak banget untuk baca buku misalnya 300 halaman, yang sebetulnya sama dengan buku yang 150 halaman. Ya, ya. Dan kita nggak bisa ngerekomendasiin 300 itu jadinya Mas. Dan sayang sekali Hmm, kalau itu memenuhi rak. Padahal bisa aja misalkan yang ya, ya. 300 halaman itu diganti dengan buku yang 200 halaman dengan penemuan lain gitu yang ada berbeda dikit lah gitu. Itu Hmm, sih yang sebenarnya kadang atau kadang tapi itu nggak sih kayaknya kekurangannya nggak tahu sih menurut Mas Rival atau Mas Bagus dan Mbak Dewi nih yang baru gabung. ah, Gimana juga sebetulnya untuk nemuin perbedaan itu, toh yang kadang mungkin disenangi pembaca kan sebetulnya mungkin gaya penulisannya. Isinya mungkin ya, ya. sama nih tiga buku, tapi ternyata emang ada pembaca yang suka buku A kayak gitu karena penulisannya atau bahkan halamannya, jumlah halamannya gitu yang picky banget. Saya mau 250 aja, seperti saya nggak mau kebanyakan tuh saya nggak mau banget. Jadi agak sulit sih. Kalau saya sendiri tantangan terbesarnya adalah kalau ngelihat isi, no no no, lebih ke tema yang sama dengan banyak sekali judul gitu. Manajemen waktu aja bukunya mungkin bisa 7. Ya, ya. Iya, jadi kayak, dan kalau spesifik banget kan kelihatan Mas enak gitu ngerekomendasinya. Hmm, hmm. Oke, ini manajemen waktu, tapi untuk kamu sebagai CEO misalnya. Wah, itu kan beda Ya, banget ya. nanti kalau manajemen waktu sebagai mahasiswa gitu ya. Betul, Ini kan betul. kesannya kayak semua orang selalu punya schedule yang sama. Buku Hmm, panduannya ada 7 gitu. Padahal ya, 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 perbedaan ya. latar belakang orang berbeda. Masuk akal sih, masuk akal sih. Yang eh, permintaan pasar, tapi kadang juga penulis juga kurang spesifik gitu sih. Ini ini yang bikin mungkin di buku-buku tertentu gitu kan ya. eh, Mungkin jenisnya dan judulnya jadi banyak, tapi ternyata isinya sama. Oke, ini 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 menarik dan penting sih ya. Hmm. Ini dan yang menarik dan penting. Dan apa? eh ada gap kayak gini gitu ya. Buat Mbak Belen sebenarnya pernah nggak sih berusaha untuk mengkomunikasikan ke penulis gitu? Kalau ke penulis sih belum sih Mas. Cuma memang Mm, kita mm, di Gramedia Jalma as book advisor itu mm, memang punya privilege untuk mengomunikasikan
inovasi-inovasi kami Hmm, karena hmm, kami kan hmm, terjun di lapangan yang benar-benar memang puji Tuhannya langsung dieksekusi hmm, sih Mas. hmm, Jadi store experience sebagai pengunjung dan bahkan kita store experience sebagai pegawai gitu ya hmm, hmm, sangat diperhatikan menurut saya sejauh ini ya. hmm, hmm, Jadi kami melihat buku-buku ini kami mau menambah judul misalnya hmm, buku hmm. ini karena kami secara Oh, riset dan demand itu tinggi sekali di hmm, masyarakat nih Mbak gitu. Ada rapat kurasi buku-buku, ya, kami ya, sangat dilibatkan. Jadi ada ruang setidaknya ke situ hmm, dulu sih paling Mas. Tapi kalau ya, untuk ya, betul-betul ngomong ke penulis langsung kan kita nggak duduk sama meja penerbit ya, 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 kita duduknya sama leaders yang ngurusin toko, which is ya, ya, iya, jadi memfokuskan pada isi berak gitu hmm, dibanding hmm, isi bukunya. Jadi setidaknya itu sih langkah pertama. Book advisor punya kewenangan sedikit lebih besar untuk merekomendasikan buku kepada leaders kami. Ini tolong dimasukkan Kak, demandnya bagus, isinya oke, kayak gitu. Urusan hmm. habis itu jadi atau enggak, memang itu kan proses bisnis ya Ya, Mas, ya, kita juga ya, nggak ya, bisa betul, pegang. Tapi itu betul, salah betul. satu privilege kami sih. Tapi itu menarik karena selama ini kan mungkin juga di toko lain gitu ya. Atau bahkan di industri gitu. Mendengarkan permintaan pembaca buku itu kan terlalu jarang. Jadi Mhm. seakan-akan tuh penerbit dengan penulisnya berasumsi bahwa market akan butuh buku yang seperti ini gitu Yes. kan. Nah, dengan adanya book advisor kayak Mbak Bellen, itu kan ada interaksi dengan pembaca. Akhirnya, Hmm. oh butuhnya tuh buku kayak gini, butuhnya buku kayak gitu. Nah, walaupun mungkin interaksinya tidak langsung dengan penulis gitu ya, tapi ketika dikomunikasikan ke penerbit mungkin juga yang mungkin juga satu grup gitu ya, itu kan Yes. membantu mereka untuk kira-kira eh, mereka berburu naskah seperti apa gitu ya. Hopefully sih, Itu hopefully. menarik. Iya. Dan bahkan tuh ada salah satu pengalaman yang akhirnya saya usulkan gitu di tim. Hmm, hmm, Kalau ada customer yang datang dan memang mau buku itu, dan memang misalnya secara hmm, kita hmm, riset pernah diterbitkan oleh hmm, Gramedia sendiri. Misalkan kalau hmm, penerbitnya hmm. internal kan biasanya lebih cepat Ya, misalnya. ya. Betul. Kita rekap saja, kita follow up. Jadi Hmm, hmm, ada trust di situ antara hmm, customer hmm. dan memang nggak putus kayak gitu. Oh, Akhirnya yang kayak biasanya kita ngomong PO itu bisa terjadi gitu di Gramedia ya, Jamak. ya, ya. Mbak, mau buku ini dong. Oh, lagi nggak ada di Kak. Tapi kalau Kakak mau ternotify Hmm, tanpa hmm, hmm, ketinggalan dan bisa langsung ambil, kita akan kontak Kakak. Kita akan simpen, hmm, mau hmm, nggak? hmm, Kayak gitu. Dan itu hmm, sangat hmm. menyenangkan Ya, ketika ya, akhirnya ya. memang bukunya udah ada. Menyenangkan buat kami, menyenangkan juga buat pelanggan. Ya, ya, Yeay, ya. kita bisa memenuhi pelanggan kayak gitu. Hmm, hmm, Jadi, hmm. store experience-nya menurut saya sangat dua arah gitu. Ya, Win-winnya ya, ya. Betul. benar-benar memuaskan kita as pegawai dan customer. Ya, ya. Itu menarik sih. Itu kenapa berapa kali saya dapat apa ya bacaan yang banyak memuji ya tentang prestasinya Jalma gitu ya. Hmm. eh tapi yang buat saya juga menarik adalah pertanyaan paling ultimate ya di dunia literasi Indonesia gitu ya. Masih Ultimate. nggak sih orang baca? Nah, pertanyaannya kan itu ya. Hmm. Ya, Nah, dengan Mbak Bella berinteraksi dengan para pembaca, para pembeli buku gitu kan. Sebenarnya jawabannya apa sih untuk pertanyaan ini? jawabannya masih, sangat Hmm, masih. hmm, hmm, Mungkin akan menarik kalau Mas langsung melihat langsung hmm, hmm, acara kemarin 17-an, hmm, Mas. hmm, Wah, hmm, ini menurut saya kalau dilanjutkan dengan format apapun hmm, oleh hmm, siapapun, hmm, sebetulnya sangat tinggi gitu sebenarnya hmm, kayaknya hmm, baca. hmm. Orang yang suka Ya, baca itu. hmm, hmm, Ketika 17 kemarin, itu ada kolaborasi dengan salah satu pihak sekolah, anak-anaknya itu memainkan peran sebagai book advisor. hmm, Saya sendiri merasa terhormat karena anak-anak ini mau gitu Mas bertukar hmm, peran. hmm. Jadi mereka membantu kami. Meskipun mungkin itu cuma tugas sekolah dan Ya, lain-lain ya, ya. tapi saya merasa wah kamu ada di sepatu saya loh, kamu pakai sepatu saya loh. Dan rasanya kamu bertanya antusias itu membuat saya merasa sangat dihargai dan dilihat. Hmm, Meskipun hmm, pekerjaan saya mungkin hanya ini aja lah buat kalian dan hmm, hmm, ini bukan pekerjaan impian kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka agendanya membacakan dongeng untuk hmm, anak-anak. hmm. Mereka kalau nggak salah
SMP gitu Mas. Hmm. Membacakan dongeng untuk umum Mas. Ya, ya. Itu kan nggak ada registrasi ya Mas, anak-anak Hmm. yang datang untuk nontonin mereka ngedongeng itu. Tapi banyak sekali anak-anak, akhirnya apaan tuh duduk dan mereka tuh mendengarkan Mas. Mendengarkan anak-anak yang mungkin umur 3, 5 tahun Berarti duduk keliling yang gitu ya? nonton. Ada buku dibacain gitu. Yes, jadi anak-anak SMP ini membacakan buku cerita rakyat. Mereka duduk di satu ruangan reading pod Hmm. yang memang itu juga khusus reading pod anak-anak. Hmm. Dekorasinya warna-warni, bukunya memang buku anak-anak dari range usia 0 sampai mungkin 5 tahun kayak gitu. Hmm. Hmm. Anak-anak itu duduk di situ melihat kakak-kakak yang SMP ini membaca dan ketika ada kuis-kuis kecil-kecil yang kayak Hmm. kapan Indonesia, mereka sangat antusias menjawab. Bahkan pertanyaannya itu ada yang soal tadi dongengnya judulnya apa? Ada yang angkat Ah, tangan, Mas. Jadi saya melihat kayak bahkan anak-anak kecil ini sangat seneng gitu mendengarkan ya, ya. kok gitu. At least dari situ ujung-ujungnya habis itu maknya beliin buku, habis itu baca itu Hmm. kan udah salah, udah yang lain gitu. Hmm. Tapi Hmm. dari situ ngeliat antusias mereka baca tuh kalau dikasih, kalau itu kayaknya menular banget kok gitu, Ya. menular sekali. Dan di Jalma itu kan karena memang banyak reading pods-nya, ada meja, kursi, Hmm. berbagai jenis model mas. Jadi mas mau duduk nih karena mungkin nggak mau yang kayu, ada sofa. Tenang, mau yang sofanya gede, ada juga. Mau yang duduk mejaan yang ada colokan, ada. Jadi berbagai jenis kami sediakan gitu lah. Lalu eh, itu gratis kan. Semua orang bisa Ah. masuk, nggak usah harus bayar dan nggak harus langsung beli gitu. Jadi kamu Hmm. ada yang bahkan dia datang tuh emang cuma buat working from Gramedia gitu loh Mas. Bawa laptop di sana baca. Dan mereka kadang bawa bacaannya sendiri gitu kan. Hmm. Kelihatan sekali mereka tuh datang ke sana untuk memang baca gitu. Hmm. Tanpa harus kayak kita jejelin atau kita paksa. Bahkan kalau mereka habis bayar, langsung baca di situ juga banyak. Jadi Hmm. kursi-kursi di sana yang untuk baca itu nggak pernah kosong. Ya, ya. Urusan habis itu bacaan yang mungkin cuma 2 halaman habis itu ngobrol tuh yang lain-lain lah ya. Tapi Hmm. saya bisa pastikan setidaknya dengan konsep Jalma, apapun yang ditawarkan Jalma, saya selalu melihat Hmm. pemandangan orang membaca setiap hari. Nggak hanya Hmm. anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang paling menyenangkan tuh kalau ngeliat anak-anak sih yang antusias kayak beliin ini, kayak Ya, ya. gitu-gitu. Termasuk yang tadi saya bilang agenda 17-an anak-anak yang mendongeng dan yang lain pengunjung Hmm. tanpa registrasi tadi mendengarkan. Bahkan saya ingat banget ada satu anak nih Mas, mereka datang bertiga, Hmm. duanya ini nyuruh kita pulang aja. Mungkin anak komplek ya, anak Iya, blok M ya. gitu. Pulang aja. Sedangkan yang satunya itu udah ngelirik-lirik, apaan tuh gitu kan. Udah tertarik banget gitu. Udah kayak nggak mau, gue maunya ke situ. Tapi dua anak ini kayak pulang aja kita ngapain sih tuh rame-rame nanti nggak boleh keluar nih. Terus akhirnya kita dorong kan supaya ini dua anak toksik ini nggak mengganggu anak yang lagi antusias mau mendengarkan. Akhirnya duduklah dia dan sangat menikmati banget Mas. Mukanya tuh bener-bener nggak bisa lepas dari anak-anak yang baca dongeng. Jadi bayangkan kalau nggak ada fasilitas kayak gitu, kesempatan anak tadi punya pengalaman mendengarkan dongeng itu hilang. Iya, Jadi ya. saya pikir masih ada orang yang baca dan kalau makin banyak tempatnya menular kok sebetulnya, Ya, ya. menular sekali kayak gitu. Hmm. Oke, balik lagi sedikit ke mungkin kegiatannya Mbak Belen ya. Sebagai book advisor gitu. Kan sebelum apa ya? Sebelum pandemi gitu kan ya. Mungkin ada tren eh, book blogger, kemudian ada Hmm, bookstagram, kemudian mungkin sekarang lebih formal jadi reviewer buku kayak gitu ya. Mungkin juga affiliate dan segala macam gitu ya. Punya peran yang sama nggak sih sebenarnya menurut Mbak Bella? Kalau pandangan saya sendiri sebagai pembaca yang dari dulu juga baca punya sih. Meskipun saya kurang tahu apakah juga semua bookstagram itu punya intensi yang sama, misalnya memang mau membagikan pengalaman aja, bahkan mau menularkan gitu ya, yang dalam artian kayak gue nggak ngasih review asal-asal kok gitu buat bisnis gitu. Hmm, Karena kan ada ya, yang ya, akhirnya bener-bener menduitkan. Kelihatan kok mas, ada book ya, ya. reviewer yang template banget. Itu tuh udah dijelasin sama book reviewer lain. Jadi dipakein bahasa lain aja. Itu sangat Ah, disayangkan. Cuma kalau perannya menurut saya untuk meramaikan konten, untuk membuat hmm, konten-konten di internet itu bervariasi, itu juga menurut saya punya peran yang besar. hmm, hmm. Akhirnya
Salah satunya kan kayak di toko, kita bisa tahu itu di mana tinggi kalau book reviewer di internet Iya, juga iya. banyak yang membahas kayak gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. tetap tetap punya perannya meskipun medianya beda. Iya, iya. Iya sih. Kalau di Amerika malah saya pernah nonton tuh dapat informasi juga. Mereka review-review yang terlalu komersial tuh bahkan mereka beli nggak sampai habis baca lalu direview kemudian ditumpuk lagi. Ya, Gitu. yang nggak salah juga sebetulnya ya, Iya, betul nggak sih? ya gitu Cuma gitu kadang kan. jadi kesan baru lagi aja. Hmm, 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 hmm. Betul. Ya problemnya biasanya sih em, mereka ada keterbatasan di mana sih? Mungkin portofolio untuk yang ditawarkan. Jadi Ah, nggak seakan-akan jadi kayak bukan nge-advise gitu kan, tapi mereka nge-review apa yang lagi rame dan yes, sesuai dengan demand kan gitu kan ya. yes. Sementara kalau mungkin yang kayak Mbak Bellen gitu ya, mungkin semua buku yang ada di outlet gitu ya, itu dipandang rata, kemudian disarankan mana yang lebih cocok kan gitu ya. Jadi seakan-akan kayak calon pembaca itu tinggal diarahkan ke yang mana. Yang orang datang kebingungan, ingin baca apa gitu. Akhirnya keluar itu dapat solusi, oh buku ini yang saya bisa baca gitu ya. Gitu. Ya, ya, ya. Dan ya nggak tahu ya, kalau sekarang dengan kondisi AI gitu ya, Mm. Mbak Belen apakah ada apa dapat tantangan kah gitu? Wah, wah, saya termasuk book advisor yang kuno sih kayaknya kalau dibanding teman-teman jujur, jujur. Karena dari dulu kan memang membaca itu bener-bener buat kesenangan aja. Ya, Bener-bener ya. nggak pernah mikir kayak, oh ada nih pekerjaan namanya book advisor atau Hmm, ada nih hmm, pekerjaan book Instagram. hmm, Teman-teman banyak banget yang nyaranin, ayo Bel, nulis di Wattpad dulu kan. Berarti kan hmm, tulisan yang memang sesuai demand, buatlah supaya ada ya. duit kayak gitu kan. Hmm, Kayaknya itu bukan saya banget gitu. Meskipun tinggi pasarnya, kemudian ada fasilitasnya, nggak bisa ya. Mas, nggak Hmm, kedorong. Jadi hmm, untuk per AI ini jujur ini kesalahan pertama memang tidak mengikuti banget. Yang jelas saya bukan bagian dari maksudnya menggunakan itu untuk kepentingan pribadi, hmm, hmm, hmm. untuk supaya nama saya makin melejit lah atau karya saya cepat selesai. Itu enggak. Hmm. Dan dan mungkin karena itu kayak menjadikan saya juga makin otentik itu dari apa ya? Dari cara berpikir, cara menulis, cara Hmm, membaca juga hmm, gitu. Karena emang tidak memaparkan diri dengan AI, tidak ya, tenggelam ya. dan tidaklah membuat AI itu masuk ke kepala saya gitu. Jadi bakal apa nggak up to date banget lah. Padahal kan Hmm, banyak juga sih yang menggunakan itu untuk brainstorm lah dan lain-lain. Tapi ya, ya, ya. saya pribadi sebagai pembaca, sebagai book advisor, sebagai pribadi gitu ya, mungkin yang for fun dan Hmm, lain-lain, hmm, hmm, hampir jarang sekali sih menggunakan AI. Mungkin waktu kuliah ya, karena hmm. justru butuh itu. Aduh, dosen nggak ngerti jelasin apa, coba dijelaskan pakai bahasa lebih sederhana AI. Paling di situ. Tapi kalau untuk kreatif, menulis, wah sama sekali saya nggak pernah pakai dan tantangan saya nggak tahu jadinya tantangannya apa Hmm, karena hmm. saya selalu melakukan segala hal jadi otentik aja gitu. Kalau emang jelek Ya, ya ya. emang itu gitu. Kalau emang segitu emang itu segitulah gitu. Hmm, Kalau hmm. emang bagus ya itulah bagusnya sih gitu. Mungkin Ya, karena nggak terpapar dengan ah, AI, jadinya ngerasa nggak tahu tantangannya apa. ya, ya. Kalau yang saya bayangin sih sebenarnya orang itu kan menggunakan AI juga kadang-kadang kan butuh advisor. Jadi butuh Hmm, sosok yang bisa menyarankan, gitu ya. Bahkan kan belakangan ada data katanya AI itu malah jadi terapis gitu ya. Yang ini juga agak mengkhawatirkan sebenarnya karena kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan orang. Kalau urusannya dengan itu mungkin masih oke kan ya disarankan oleh. Tapi kan itu yang jadi pertanyaan saya ketika AI mungkin punya data bahwa ini, buku ini itu cocok untuk kebutuhan saya sebagai pembaca gitu.
Nah, akhirnya kan teman-teman advisor yang dalam Ah, tanda kutip manusia ini gitu kan, perlu sesuatu yang lain. iya. Nah, akhirnya pertanyaannya kayak gini gitu. Mbak Belen pernah nggak sih di mungkin ya, mungkin Iya. ditanya sama teman di luar pekerjaan, di luar aktivitas pekerjaan gitu, untuk menyarankan buku tertentu, misalkan saya lagi nyari buku tentang ini nih. Gitu. Eh, Mbak Belen pernah nggak sih ditanya kayak gitu sama orang yang terdekat atau mungkin yang dikenal? Jadi orang yang terdekat saya nanya buku apa yang terbaik buat mereka. Hmm, ya. Nah, itulah. Emang aneh banget lah ke lingkungan saya. Lingkungan saya nggak pernah ada yang baca malah sumpah, mas aneh banget. Saya tuh Oke. kayak alien. Jadi keluarga teman-teman saya bukan pembaca, tapi saya baca sendiri. Jadi jarang Hmm, sekali orang yang nanya bacaan rekomendasi untuk mereka. Apa mereka nggak percaya? Mas saya juga mungkin gitu. Sejauh ini ya, atau ya. mungkin ya mereka udah em, cari kali ya di AI. Tapi sejauh Hmm, ini saya ngeliat sih orang-orang terdekat saya bukan pembaca, jadi nggak ya, ya. belum ada. Atau mungkin sebenarnya problemnya bisa jadi orang-orang nggak ngerti kalau sebenarnya Mbak Belen adalah advisor buku, gitu. Penyaran buku gitu. Nah, kalau Atau pertanyaannya seperti itu gitu kan ya, akhirnya kan mm, kembali lagi kayak bahasan kita tadi soal reviewer buku atau eh, penyiaran buku, eh, konten kreator buku dan segala macam. mm, Nah, kalau Mbak Belen tidak diketahui publik gitu kan, nah akhirnya kan ah, pertanyaannya apakah tertarik untuk seperti itu? iya. Wah, menarik sih, Mas. Hmm, Apa yang bakal bedain gitu ya, bakal Bu Advisor hmm. sama Instagram gitu. Toh ada Ya, kok yang ya. bisa rekomendasiin. Hmm, gitu. Kira-kira terpikir nggak sih untuk lebih Iya. tampil sebagai advisor maksud saya? Wah, emang ini antara saya yang apatis atau gimana ya? Saya jarang banget memikirkan kekhawatiran masa depan. Em, em, Mungkin itu salah satu kekhawatiran ya, tantangan untuk advisor. Sejauh ini sih memang kami selalu dimotivasi gitu ya oleh leaders kami di Hmm, otentik. Jadi memang kami book advisor ada lebih dari 10 dan kami punya, hmm. saya bisa bilang sangat amat berbeda satu sama yang lain. Ada Ya, yang ya. sangat ekspresif dalam misalnya berekspresi teater kayak gitu. Jadi dari cara bahkan dia mengobrol dengan Ya, ya. customer itu sangat beda dengan misalnya saya yang komunikator banget as a Hmm, broadcaster gitu. Ada hmm, satu lagi yang as jurnalis gitu. hmm. Jadi keotentikan itu yang mungkin bakal jadi pembeda antara book advisor dengan bookstagram kali ya. Yang Ya, ya. bookstagram kan berhadapannya dengan kamera. Ya, Kalau ya. kita punya passionate yang sangat berbeda, tapi based on tetap sama bacaan. Misalnya tadi kan Hmm, jurnalis teater dan ya, saya ya, misalnya ya. komunikator event, dan berhadapan langsung dengan customer yang kadang udah ngobrol pun masih kayak enggak, gue yang paling bener kayak gitu. Rekomendasi gue yang gue tahu buku ini kan ada yang masih kayak gitu ya. Ya, ya, Yang ya. sedangkan Bookstagram satu arah gitu rasanya. Ya, ya. Mungkin itu Oke. ya. Tapi saya masih bertanya-tanya juga sih. Mungkin aja sih Hmm, bakal justru pasar merasa lebih puas dengan Bookstagram ya kan, tanpa effort hmm, berlebih dan langsung kayak hmm, on point dan selesai masalahnya, dapat hmm. solusinya dibanding effort merasakan pengalaman bertemu kami langsung yang manusia berbagai jenis ini gitu. Cuma Ya, kalau ya. saya bisa promosiin how different we are tuh adalah pengalaman pengalaman bertatap muka dengan manusia bakal dirindukan selalu sih. Ya, oke. Ini kaitannya sebenarnya dengan, ya katakanlah Babylon nggak ngontennya dalam kamera, gitu kan. Mhm. Tapi kan tetap bisa melakukan pengenalan diri bahwa sebagai book advisor bikin apa ya, tanda kutip pengumumannya adalah dalam bentuk tulisan-tulisan kayak gitu ya. Saya lihat juga sebenarnya di Medium bisa melakukan itu karena beberapa publikasi kan memang sudah fokus di perbukuan gitu ya. Hmm. Dengan Mbak Belen yang mungkin
mengakses banyak buku gitu ya, itu bisa bisa sangat sangat terjadi gitu. Ketika ada orang yang bertanya, saya butuh menemukan buku tentang ini gitu kan ya, Yes. gitu. Tapi menurut menurut Mas Bagus sendiri dan mungkin Hmm, teman-teman yang hmm, hmm, mendengarkan, em, apakah sebenarnya kan ini jabatan baru ya, posisinya hmm, baru hmm, sekali. hmm, Jadi kadang kalau kayak teman saya gitu kasih testimoni, dia ngasih tahu ke orang hmm, hmm. dan orang tuh tahu gitu posisi itu ngapain pekerjaannya. Karena toko kan basicnya dan Ya, ya. Gramedia dan mereka sering melihat orang ini gitu. Jadi di kepala orang-orang meresponnya, oh sales gitu, oh kamu tuh orang sales Hmm, atau ya. SOA gitu. Jadi book advisor itu tidaklah sesuatu yang em, mewah gitu Hmm, di telinga orang-orang ini. Karena mereka menjawabnya justru, oh kamu orang sales, oh kamu mah ya itu gitu. Jadi udah ya, tahu ya. gitu. Jadi apakah, em, maksud saya gini, di situ tantangannya justru kayak Betul. apa mereka ini mungkin saya sih sebenarnya merasakan pendapat orang-orang itu cukup Hmm, membebani untuk kita punya kepercayaan diri tinggi menceritakan diri kita gitu loh Mas. ya, 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 ya. Ya, ya. Mas gimana sih? Problemnya sih di situ ya. Tapi mungkin ini cukup sering juga terjadi di profesi advisor produk yang lain. Hmm. Memang di lini pemasaran, di lini penjualan gitu ya. Sekarang memang rata-rata diarahkan jadi advisor, bukan? Nggak cuma jadi sales gitu, yang tujuannya adalah eh, semata untuk penjualan gitu ya. Tapi udah jadi semacam solution provider gitu kan ya, memberikan solusi gitu kan. Nah, karena perannya adalah memberikan solusi, akhirnya kan nggak harus dalam serta-merta saat itu juga terjadi penjualan. Gitu ya. Hmm. Nah, secara profesi sebenarnya hampir semua sales diarahkan ke sana. Termasuk Mas Rival mungkin di otomotif gitu ya. Itu juga diarahkan ke sana. Saya tahu. Saya pun juga bergeraknya di pemasaran, mungkin juga berinteraksi dengan banyak teman-teman sales gitu ya. Juga eh, menyaksikan hal itu gitu kan. Tapi yang selalu jadi pembeda memang eh, masing-masing sales ketika dia menyadari bahwa menjadi pemberi solusi itu adalah pembeda gitu. Rata-rata ketika salesnya sudah beranjak dari sekedar jualan, Hmm. mereka punya pengetahuan-pengetahuan yang lebih gitu kan. Misalkan customernya butuhnya seperti apa, solusinya seperti apa. Akhirnya memang rata-rata yang mereka lakuin itu belajar jauh lebih dari sekedar jadi sales gitu kan. Hmm. Salah satunya adalah memahami apa yang customer butuhkan kayak gitu ya. Atau lagi tren apa. Mungkin juga tahu gimmick zaman sekarang apa kayak gitu. Hmm. Itu. Akhirnya memang yang dibangun adalah relasi personal, relasi pribadi gitu. Seakan-akan itu sudah jadi setingkat dengan konsultan sebenarnya. Saya sendiri juga dengan klien gitu ya. Ya, seakan-akan jadi konsultan yang diminta untuk memberi saran, memberi solusi gitu ya. Yang itu nggak serta-merta harus penjualan gitu. Jadi kayak Hmm. orang yang diandalkan untuk bisa bisa dibilang sih segala solusi gitu ya. Karena dianggap kita yang paling tahu biasanya seperti itu. Hmm. Nah, advisor memang ekspektasinya sampai sana. Dan karena posisinya adalah sebagai advisor gitu, memang kita harus membuat orang itu jadi ingat kalau kita adalah solusi bagi mereka. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa eh, sebagai advisor kita juga harus terlihat dan ingat dan diingat sebenarnya. Terlihat kemudian diingat kalau kita tuh solusinya untuk customer. Gitu. Ya, kaitannya dengan produknya masing-masing. Misalkan Mas Iya. Rivaldi
di otomotif nih. Jadi customer lagi butuh otomotif, tanyanya ke Masih Mas paham. Rival. Gitu kan ya. Kalau Mbak Belen kaitannya dengan buku, gitu Buku. kan. Orang-orang akan bertanya tentang buku sama Mbak Belen. Seperti itu. Mungkin sifatnya agak beda dengan apa reviewer ya, atau mungkin Hmm? influencer gitu ya, yang mereka posisinya ada di luar perusahaan gitu ya. Ah, Gitu. Mungkin mereka punya ya titik kritis sendiri, misalkan mereka bisa mengkritik buku lah, kayak gini lah, iya. pemengaruh dan mengarahkan audiens dan segala macam. Tapi kalau mungkin Mbak Belen sebagai bagian dari perusahaan, mungkin ada keterbatasan untuk misalkan eh, sisi-sisi yang berkaitan dengan perusahaan ya nggak bisa diekspos sebegitu luas gitu. Cuman itu aja sih beda gitu. Jadi kalau dari pandangan Mas Bagus, untuk mempersiapkan saya deh mempersiapkan Hmm, saya hmm, biar berani gitu hmm, hmm, menunjukkan diri hmm. dengan resiko bahwa saya juga harus berani kan belajar lebih keras artinya ya, Ya, ya. supaya bisa jadi pemberi solusi itu. Hmm, 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 hmm. Itu gimana ya? Ya, langkah pertama sih sebenarnya melangkah dari yang kecil ya. Salah satunya adalah kalau di konten kreator, mereka rata-rata memulainya dari yang bisa dijangkau dulu. Misalkan eh, berkaitan dengan misalkan otomotif nih kayak Mas Rival gitu kan. Kan otomotif biasanya orang bisa ngerti otomotif kalau udah ngerasain banyak kendaraan, gitu ya. Oke. Tapi kan untuk nyampe ke banyak kendaraan kan harus memulai dari kendaraan satu dulu nih. Berarti yang dimiliki dulu nih misalkan. Kemudian mungkin kenalan dengan temen yang punya kendaraan yang lain yang beda, gitu kan. Merasakan, mempelajari dan segala macam. Lalu nanti mungkin kendaraan siapa lagi disewa dan segala macam. Nah kalau kaitan dengan buku gitu ya, eh mungkin buku yang dimiliki dulu, mungkin buku yang disukai dulu, mungkin apalagi buku yang pernah ditemukan, mungkin sampai sampai di tingkat buku-buku yang mungkin aneh, buku yang langka, buku yang Hmm. nah seperti itu akhirnya akan tingkat kesulitannya akan naik terus gitu ya. Setiap orang kan setiap bidang sebenarnya punya kayak tingkat-tingkat yang kita tuh bisa seakan-akan membuat tingkatnya sendiri. Hmm. Di perbukuan kan juga ada ya, misalkan buku-buku eh, langka misalkan kayak gitu yang aksesnya sangat terbatas, tapi karena kita ingin makin menguasai gitu ya, mungkin itu juga jadi sesuatu yang perlu dikejar seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan rahasia gitu ya. Karena hampir semua kreator konten rata-rata prosesnya mirip gitu. Awalnya adalah apa yang dari dia suka, dia mungkin mendengarkan permintaan yang paling sering ya. Ada pertanyaan, misalkan yang kaitan dengan buku, buku ini menurutmu gimana? Kayak gitu biasanya. Nah, akhirnya kan influencernya mungkin belum pernah baca buku itu, tapi dia akan cari, kemudian dia akan bahas itu ke audiens kayak gitu. Nah, prosesnya rata-rata seperti itu. Jadi ada feedback ya, eh, pertama bikin sendiri, kemudian mungkin orang mulai kenal, mulai tahu, mulailah ada yang bertanya, minta saran, lalu dari saran inilah kemudian kita bikin lagi nih cerita baru gitu kan, menceritakan. Nah, di situ berputar terus nih nanti, berputar terus sampai pada titik kita makin dikenal orang dan diingat juga dan akhirnya kita bisa naikkan tingkat permainannya gitu Iya. gitu. Mungkin mulailah diundang untuk review, diundang bahkan mungkin dibayar untuk mengkritik dan segala macam seperti itu. Nah, itulah prosesnya rata-rata seperti itu. Tapi punya Dan keresahan. kesannya Tapi apa? punya, Ketakutannya tadi Babylon kira-kira kaitannya saya dengan juga format ini kah? agak aneh sih tapi Mas. Saya punya keresahan untuk diingat. Oke, Iya, ya, ya. jadi sangat takut orang akhirnya mengandalkan saya. Padahal Hmm, kan tadi itu sebenarnya ya, ya.
harusnya step baru ya kan. Betul, betul. Nah, kalau 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 masalah seperti itu sebenarnya biasanya saya nggak ngerti ya. Mungkin Mbak Mm, Belen pernah trauma dan segala macam. mm, Tapi saya yakin itu berakar dari pernah trauma, dipercaya orang, kemudian kita merasa tidak bisa memenuhi kepercayaan itu. Ini yang sering terjadi di banyak orang, termasuk saya sendiri sebenarnya. Tapi kaitannya dengan profesional gitu kan. Kaitannya yes. dengan profesional itu salah satunya ya saya dipercaya klien, kemudian saya mengerjakan klien itu sederhana itu kan ya. Itu karena sudah diandalkan tapi ternyata tidak bisa diandalkan. Ya. Itu juga membuat trauma sebenarnya. Yes. Akhirnya kita ya pilihannya ada dua. Kita mengurangi diri untuk bisa diandalkan atau kita meningkatkan kemampuan sih. Gitu. Bener sih. Gitu. Ah, Ya, tinggal bisa. kita anu sih seberapa mau kita untuk kontribusi sih biasanya berpikir untuk kontribusi kadang kan ya kayak tadi mungkin dengan ingat lah, kayak momen-momen kayak anak-anak tadi gitu ya sebenarnya berkaitan dengan buku tuh kebanyakan orang kan nggak tahu kalau mereka tuh punya akses Hmm. ya kan dan bergerak di bidang akses ya. Nah, saya bisa bilang bidang literasi itu bidang akses gitu ya. Kita bisa punya peran untuk membuka aksesnya sih. Itu kalau berpikir lebih besar ya tentang Yes. nilai-nilai kemanusiaan gitu. Itu itu yang seringkali bikin banyak orang untuk termotivasi berani lah ya, walaupun mungkin nggak selalu bisa jadi solusi yang bisa diandalkan songkaknya, tapi berusaha untuk mencapai titik sana. Oke, Oh. oke. Nah, kadang kan memulainya itu yang agak menakutkan gitu kan. Kadang kan Ya. orang berpikir, eh, wah nanti nggak ada yang apa, nggak ada yang apresiasi atau mungkin sesimpel, oh nanti nggak ada yang nonton. Hmm. Ya, itu tinggal kita milihnya nyamannya di bentuk apa sih, gitu. Nggak harus di video juga kan, gitu. Iya, betul. Mhm. Gitu sih. Oke, oke. Itu sih kalau dari saya. Jadi Hmm. emang dunia komunikasi saat ini membutuhkan apa otentik kita memang butuh otentik gitu ya tapi selalu butuh kita untuk tampil Iya, aduh. Saya kalau bisa bekerja di balik tembok, bekerja di balik tembok, tapi gajinya 3 digit. Tapi memang iya masalahnya sih, bener sih. masalahnya semua peluang-peluang itu tuh menuntut kita untuk bisa menunjukkan kemampuan gitu, Bener, ya ampun. gitu. Ini jujur tapi ya, bahkan kayak ada, aduh ini saya agak jahat sekali. Kadang saya menghakimi kayak, ya ampun, kenapa sih segitu doang? Misalnya kayak kalau ngeliatnya orang. Ya, Padahal ya. saya ngelakuin hal yang lebih, tapi kamu yang diapresiasi. Jawabannya benar, Mas. Karena mereka tampil dan Iya. terlihat. Saya sembunyi, ya gimana orang mau bener sih. Ah, Heeh. oke, Jadi oke. Kita coba. itu sih kalau dari saya. Jadi itu kenapa di medium eh, bahkan untuk mengulas buku pun itu jadi konten-konten yang eh, sangat penting gitu kan. Karena Hmm, dengan ada ulasan buku, bukunya jadi ketahuan, oh ada buku ini, lalu ada cerita apa di jadi, dalamnya dan segala macam gitu. Dan ya pembaca banyak gitu kan ya, tapi pembaca nggak tahu kalau yang mereka butuhkan itu seperti itu. Dan apa yang Mbak Belen alami di pekerjaan sehari-hari gitu ya, itu jadi cerita yang saya boleh bilang jarang sekali orang orang dapat ya. Pertama kesempatannya nggak nggak banyak karena oke.
berinteraksi dengan pembaca, Mhm. terus kemudian menjadi orang dalam industri, Yes. itu sangat sedikit yang punya konteks privilege-nya. Saya boleh Mhm. bilang sih, Mbak Belen punya privilege yang sangat besar. Pertama, privilege dari katalog buku ya. Mbak Ya. Belen bisa baca apapun yang Mbak Belen mau, misalkan. Kemudian berinteraksi dengan para calon pembaca buku, mereka butuhnya apa. Dan itu bisa jadi jembatan untuk eh, industri buku yang selama ini tuh kayak seakan-akan ada jurang antara penerbit dengan penulisnya. Ya, penulis tuh nganggapnya, oh ini kayaknya yang populer, misalkan. Ya. Sementara penerbit butuhnya tuh yang kayak gini, misalkan. Itu pun juga belum tervalidasi karena keduanya tidak berinteraksi langsung dengan pembaca. Iya. Gitu. Jadi kayak peran-peran advisor buku ini jadi menarik gitu. Tuh, itu perspektif saya. Nah, itu tuh dari Mbak Iyas tuh. Mbak Iyas mungkin punya perspektif sebagai apa? Saya nggak ngerti sih Mbak Iyas pernah ke Gramedia apa namanya Oh, Jalma, ya. Jalma atau Yes. belum gitu kan. Tapi mungkin kalau kalau pernah bisa ngasih feedback juga sebagai orang yang pernah ke Hmm. sana. Ah, Oh belum belum. pernah. Oke. It's okay. Kita buka tiap hari kok, Mbak. Nggak pernah tutup. Demo aja kita buka kok. Tuh. Oke, oke. Rival mungkin ada yang mau tanya atau Mbak Iyas yang mungkin baru datang silakan kalau mau nanya. Ah, menarik sih. Oh iya. Belum ada Mas, masih nyimak. Oke. Thank you, thank you. Ah, Kampus ini sih. Jakarta gimana? Oh itu komunitas malam puisi. Iya Ya, sih. ya, ya. Kayaknya salah satu blind spot saya dari dulu tuh setiap kali saya mengexpand, mengembangkan, perluas ketertarikan, minat, atau Hmm, mau hmm, coba satu milestone di luar balance banget, saya selalu terhambat perasaan-perasaan itu dan gak hmm. ada nggak ada mentor gitu loh saya merasanya. Ya, Nggak ya. ada yang betul-betul ngasih objektif gitu. Hmm. Jadi kayak senang sekali Mas Bagus ngasih perspektif lain lah yang kayaknya selama ini saya belum dengar-dengar banget sih. Ya, ya, ya. Karena kan kalau masuk apalagi waktu pesan-pesan fresh graduate baru dapat kerja kan yang penting mah kerja, selesai pulang nggak usah temenan, nggak usah buat drama, cari temen di tempat lain jangan di tempat kerja. Aduh, agak lumayan terpatri gitu. Jadi Ya, ya. iya sih yang kayak gitu gitu nggak pernah terpikirkan itu jadinya mas bahwa pekerjaan ini itu Hmm. lalu Ya, ya. ini tantangannya, so thank you. Ya, kalau kalau mau mencoba ya di, dicoba aja gitu. Kadang Hmm. eh, apalagi kalau udah ada safety net ya, maksudnya udah bekerja lalu kemudian berusaha untuk bikin project pribadi di luar pekerjaan. Salah satu project pribadi yang cukup pantas untuk dikejar adalah ya tampil ke publik gitu. Oke, Malah menarik. makin oke lagi apalagi kalau tempat kerjanya mengapresiasi. Nah, itu makin Hmm. makin makin biasanya makin bikin semangat lagi. Hmm. Gitu. Oke. Silakan berkunjung ke Jalma. Nanti ada Oke, special akan event. saya agendakan lah. Udah lama nggak ke Jakarta juga sih. Iya, tunggu mas segera. Mm-mm. Bahkan kalau mau medium itu ngadain kegiatan gitu ya, kayak misalkan Hmm, temu hmm, apa, itu bisa banget loh. Karena hmm, sejauh ini pun agenda-agenda acara di Jalma itu, mau dia komunitas kecil, workshop, hmm, atau bahkan hmm, dari penulis, segala macam itu,
sejauh ini kegiatannya tidak dipungut biaya. Jadi Ya, kemungkinan ya. saya kurang tahu juga ya SOP-nya Mhm. untuk penyewaan tempat dan lain-lain. Ya, Jadi ya. kalau tahu itu tanpa memungut biaya, harusnya sih nggak ribet. Karena Ya, memang ya. sekali lagi itu wadah komunitas, Mas. Jadi Hmm. apapun komunitas yang ini kita wadah. Ya, ya. Temenan nggak perlu yang bersama banget dengan rekan kerja, networking. Oke, Mbak. Oke. Jujur memang takut banget tuh. Rasanya tuh kayak menjaga, bahkan ada komentar yang bilang, Belen ini orangnya kayak nahan diri banget ya. Sedalam hati ketahuan banget nih. Ketahuan banget was-wasnya. Oke, oke. Ya, ya. Siap-siap. Ya, mungkin ada juga memang ada khawatiran kayak teman-teman Gen Z sekarang ya, yang mungkin punya kemampuan lebih gitu ya biasanya. Ah, Pengetahuan banyak, kemampuan lebih, kemudian ditampilkan keluar malah di dalam tanda kutip dimanfaatkan gitu. ah. Itu sering terjadi, tapi kemungkinannya kecil gitu ya. Ayo. Pertama gini, emang ada sih memang ada orang-orang yang ngambil kesempatan untuk eh, memanfaatkan eh, kita-kita yang punya kemampuan lebih gitu ya. Hmm. Tapi ketika kita sadar kalau kemampuan kita tuh memang akan bertambah kalau kita menunjukkan diri atau Mhm. kita memang beneran bisa gitu ya. Itu yang dapat manfaat juga kita juga gitu. Yes. Penakut banget, Belen. Oke, oke. Oh, oke. Terus sekarang nih balance ya di medium Ya. gitu ya. Dengan mungkin sesekali nulis, kemudian mungkin baca juga. Eh, Waktu bikin medium ada ekspektasi apa sih sebenarnya? Ekspektasi saya menulis medium, ngikutin Aan Mansur, berarti di notis Aan Mansur. Aduh, singkat padat tidak jelas sekali tujuannya. Em, belum ada sih soal duit-duitan juga kalau di Medium berharap dapat uang dari menulis, jujur sampai Eh, sekarang bukannya belum ada sama sekali. Mungkin maksudnya mimpinya ada tapi nggak hmm. seambis itulah gitu. Ya, ya, Mengetahui ya. saya juga, saya selalu merasa kemampuan menulis saya tidak berprogres gimana-gimana karena emang jarang dilatih juga gitu. Jadi ekspektasi sejauh ini adalah bisa disiplin dulu. Yang kayak setiap Hmm. bulan saya nge-tracking, saya bisa nulis berapa, kemudian target bulanan saya itu tercapai kayak gitu. Hmm. Gitu Hmm. sih. Soalnya itu kayak Hmm. pencapaian banget. Saya nggak pernah tuh nge-tracking tulisan apa tuh tracking tulisan saya, pokoknya nulis sesuai hati aja. Sekarang kayak oke disiplin. Itu yang langkah pertamanya. Ah, apakah ada target untuk terbitin buku misalkan? Ayo, ada. Cuma kayak apa sih Belen tuh punya apa untuk diterbitan gitu loh. Kemarin tuh saya sempat diskusi sama teman kerja gitu ya. Ya. Saya pengen deh baca buku sejarah, soalnya buku-buku yang saya baca, terutama Hmm. misalnya dari penulis perempuan Indonesia, kalau nulis kayak misalnya novel atau bahkan memoir, Hmm. Hmm. kesannya nggak subjektif banget gitu loh. Semua Ya, ya. bisa dinikmati sekali oleh semua kalangan dan rasanya itu Hmm. tuh bukan pengalaman personal, emang itu Hmm. keresahan bersama. Jadi kalau laki-laki baca itu pun kayak, ih gara-gara gue lagi atau misalnya, ih harusnya gue begini lah kayak gitu loh. Jadi kayak gimana ya bisa buat berbobot begitu gitu, atau setidaknya Hmm. di dalam itu tuh Hmm. saya masukin ilmu baru yang orang belum pernah dengar, misalnya soal Hmm. apa Pulau Jawa atau tentang awan, tentang matahari gitu. Ya, Jadi ya, nggak ya. melulu tiba-tiba. Nah itu saya merasa belum punya kemampuan itu. Saya tanya teman saya malah jawabnya justru mulai dari yang paling dekat sama kamu dulu. Cari jiwa tulisanmu gitu kan. Makin bingung lagi. Apa jiwa tulisan seorang Belen? Jadi kayak mimpinya ada, cuma memang sekali lagi standar saya aja sih tinggi. Saya nggak mau menerbitkan tulisan juga yang kayak sekali lagi demi duit lah, atau misalnya duit sih memang saya mau ya. Siapa yang nggak mau? Tapi maksudnya saya tetap mau tulisan itu memang berarti buat saya, berarti juga untuk orang yang mungkin saat baca buku itu Hmm. pertama kali Hmm. baca buku dalam hidupnya, atau juga memang baru udah membaca, jadi nggak mau dong dikecewain Ya, ya, perjalanan ya. membacanya dengan
pengen banget Hmm. sih punya buku yang gak mengecewakan dan jadinya lama. Jadi nggak jadi prioritas mimpi pertama gitu loh, Mas Bagus. Ya, ya, ya. Menerbitin buku. Tapi emang kebanyakan kita ketika berpikir karya itu kayak sesuatu yang kegedean gitu ya. Iya. Kayak anak gitu ya. Pokoknya harus, uh, sekolah Saya saya bagus saya, pokoknya. saya pribadi juga berusaha untuk mengecilkan apa ya, mengecilkan karya. Maksudnya mengecilkan bukan berarti karyanya jadi nggak penting, Mhm, tapi berusaha untuk bisa membuat karya yang monumental gitu ya. Tapi mhm. memulainya itu dari hal-hal kecil. Salah satunya adalah ya dari tulisan-tulisan yang cuma beberapa lembar kayak gitu. Gitu. Kemudian nanti gelinding lah gitu ya, jadi terkumpul jadi satu untuk jadi kumpulan yang besar. Itu sih. Ya, kayak Belen bilang tadi tracking tulisan itu salah satu cara Hmm. itu sih. Jadi Mas Dan Bagus nerbitin buku. eh pengennya itu gitu. Tapi sampai sekarang tuh belum. Oke, oke. Draftnya sih keisi sedikit-sedikit gitu ya, tapi Ah, nggak ada target waktu. yes, yes. Mungkin mungkin ini juga jeleknya kalau kebiasaan dengan klien ya. Kalau dengan klien tuh Mhm. saya bisa nulisin mereka naskah itu kurang dari sebulan gitu. Jadi, karena saya ghostwriter juga sih, Oh, gitu. Ya kan. Penulis bayangan yang nulisin buat klien yes. dalam waktu singkat. Ya, tuh. Tapi ya buat diri sendiri, kok nggak selesai-selesai gitu. Selalu ya, wow. Mungkin nanti kalau nanti udah selesai satu, malah nggak bisa berhenti. Betul. Kebanyakan penulis bilangnya seperti itu. Saya juga interaksi Gitu ya. dengan beberapa penulis bilangnya seperti itu. Kayak buku Hmm. pertama tuh memang kayak apa pecah telur lah gitu. Ah, Jadi pertama gitu. menarik, Setelahnya menarik. kayak nggak bisa berhenti gitu. Oke, oke. Ya berharapnya sih memang seperti itu. Gitu. Oke, Menarik. mungkin ini terakhir dari saya pertanyaan yang apa? Mungkin agak terlalu jauh tapi nggak apa-apa lah ya. Dan selalu saya tanyakan ke teman-teman yang lain. eh Belen yang sekarang bergerak di dunia literasi, gitu ya. Mungkin juga berinteraksi dengan pembaca, mungkin juga nanti suatu saat juga dengan penulis. Ada impian nggak sih sebenarnya yang eh, di bayangannya Belen bahwa Belen tuh pengen bikin sesuatu. Wah, ada sih mungkin ya kalau saya pikir-pikir. Itu kayak mimpi masa kecil gitu loh. Hmm, Tapi hmm, hmm, karena itu mimpi masa kecil, apa ya? Saya selalu kayak dihantui sama perasaan. Saya tuh mau ngelakuin sesuatu yang benar-benar hmm, berdampak gitu loh. hmm, hmm, Yang kalau saya lakuin tuh menular ke orang dan orang hmm. itu menularkan, bukan ngasih balik ke saya gitu. Ya, ya. Cuma mungkin kalau dalam bentuk konkret, karena saya menenggelamkan diri sama banyak produk dan bentuk dan format gitu, masih belum tahu aja nemunya apa Hmm, gitu. hmm, Yang jelas perasaan untuk kayak pengen deh jadi sesuatu yang menginspirasi orang gitu ya. hmm, hmm. Itu pengen banget sih Mas. Ya, ya, ya. Bisa jadi mungkin dimulai dari diaris. Saya sih eh, kebanyakan belakangan melihat bahwa sebenarnya kita tuh perlu menulis diari lagi sebagai orang dewasa. Iya. Yang kemudian mungkin di suatu saat itu jadi cerita untuk banyak orang. Walaupun mungkin awalnya untuk pribadi gitu. Tapi kemudian kita bisa pilih suatu saat untuk jadi sebuah memoir gitu. Dan problemnya selama ini adalah kita terlalu apa?
terlalu menyensor diri kali ya, atau mungkin sabotase diri juga ya, merasa kalau kita tuh nggak penting. Nah, ini yang saya juga berusaha untuk bisa pecahkan Hmm. sendiri karena eh udah Ivan juga bilang kalau orang biasa bahkan juga perlu bercerita gitu ya. Hmm. Ya, sebiasa apapun pekerjaan dan aktivitas kita gitu ya. Hmm. Akhirnya kan kayak saya tuh membayangkannya tuh seakan-akan kayak pedagang sayur yang dia Yes. bercerita, kemudian apalagi tukang tambal ban dia yang bercerita Yes. gitu ya. Kemudian mungkin saya gitu ya, yang mungkin kesehariannya dengan tulisan gitu, juga bercerita. Akhirnya jadi banyak perspektif yang kita bisa dapatkan dalam bentuk memoir gitu sih. Dan ternyata memoir punya banyak nilai yang Hmm. yang 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 sayangnya kita tuh nggak nyadar kalau itu ada nilai Hmm. gitu. Itu sih. Ya Iya. karena sesederhana tiap orang tuh punya perspektif dan sejarahnya masing-masing gitu loh. Iya kan ya. Benar sih. Karena nggak ada yang benar-benar sama experience hidup gitu. Karena mungkin profesinya mirip ya. Tapi kan berangkat awalnya udah beda. Mungkin desanya beda, orang tuanya beda. Gitu sih. Itu yang jadi bikin memoir tuh sering Hmm. sering jadi Wah, apa sesuatu yang menarik. yes. Dan di Indonesia dikit nggak sih memoir orang yang nulis memoir Dikit atau banget. banyak? Yang paling terkenal kan cuma yang hari ini. Beliau Ah, sampai akhir hayat beliau kan aktifnya terkenal sebagai penulis memoir. memoir gitu. Nanti Padahal kita ya kalau isi sih. iya, Memoir. padahal kalau kita baca ya kayak beliau berdiayal tuh gitu ya. Kalau baca tulisan-tulisan beliau. Tapi ya menarik gitu kan. Ada hal-hal yang Hmm. kita bisa dapatkan gitu. Thank you. Itu sih. Dan kalau pengen tulisan yang seperti itu, memang blogging jadi tempat yang paling ideal. Hmm. Zaman sekarang, Yes. ya gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya dan mungkin menutup sesi malam ini ke Mbak Belen soal perbukuan ya silakan. Ayo, sengaja jauh banget kok. Tuh, jadi ya jiwa tulisan bakal ditemukan dengan tulis. Jadi nggak perlu mikirin jiwa tulisannya apa, karena jiwa tulisannya pasti akan mengikuti. Iya sih. Benar sih. Kayak saya bilang tadi emang tiap orang punya apa latar belakang yang beda-beda. Itu yang bakal jadi pendamping suara. Benar. Oke. Di tengah situasi seperti ini, saya mendapat pencerahan. Di tengah situasi gelap, saya cerah. Oke, mantap. Iya, ya. Mungkin itu sih dari saya, Mbak Belen. Kalau mungkin ada tanggapan, mau nanya juga silakan. Masih ada waktu sedikit. Wah, banyak sih justru benar-benar jadi pengen konsultasi pekerjaan. Cuma saya paham ini udah waktu istirahat ya. Dan besok ada Senin, bukan? Iya, Jadi iya. saya menghargai waktu Dan istirahat. kita masih harus menunggu kabar heboh apa hari ini. Oh iya, benar-benar. Saya belum lihat lagi di berita. Paling saya sekali mau terima kasih aja dan rasanya selain saya tuh pengen banget kadang ikutan tiap minggu acara ini, tapi ya itu udah kadang nyampe pos tuh ternyata capek ya, atau kadang saya Ya, lupa ya. tahu, lupa, jadi kehilangan momen banget. Padahal saya Hmm. tiap kali nonton tuh, wah, ceritanya tuh bener-bener karena personal tadi kali ya mas ya, rasanya Hmm. kayak wah banget. Ya Iya bisa sih sih. nonton di YouTube lagi. Cuma berdialog langsung tuh punya pengalaman tersendiri lah. Jadi sekali lagi terima kasih, ini Ah, benar-benar setiap kali dilibatkan kayak gini tuh merasa sekali kita terlihat gitu.
Jadi merasa sangat dihargai. Thank you so much. Last kali gara-gara ngomongin memoir nih emang kayaknya the Hmm. universe kayak lagi mengarahkan saya ke sini. Saya baru selesai baca Lala Bohang, tahu nggak Ah, penulis iya, iya. Salma Khasan? Ini memoirnya dalam bahasa Inggris awalnya. Eh, The Journey of Belonging ya bahasa Hmm, Indonesia hmm, Perjalanan Menuju hmm, Pulang. Pas banget tentang sejarah, tentang hmm. memoir, tentang gimana ternyata em, sejarahnya Mbak Lala sama penulis dari Belanda, Lara. Hmm. Jadi dia Indo-Belanda gitu. Iya, iya. Itu ternyata connected gitu gimana, bukan connected gimana, gimana sih. Maksudnya Lara sebagai turunan Indo-Belanda itu dia tinggal di Belanda tapi punya punya sikap Indonesia kental sekali gitu. Iya, iya. Dan ternyata Lala yang besar di Sulawesi punya kenangan Belanda juga kental gitu. Karena memang ternyata neneknya Belanda gitu, Belanda Jerman atau apa gitu. Jadi kayak betapa lah sejarah bangsa itu memengaruhi sejarah keluarga kayak gitu. Wah, jadi saya kepikiran kayak gitu-gitu kan nggak ketahuan kalau nggak ditulis memoir Iya, ya. Jadi kayak betul, menarik memang kata-kata Mas betul. bagus barusan. Sejarah keluarga saya mungkin bakal sangat menarik dan berguna buat orang Hmm. kalau dilihatin, diperlihatkan. Ya, kita tulis Mas Bagus ditunggu memoirnya, Mbak Iyas, Mas Ripal, saya juga akan mulai, Mbak Notulensi, Mas Notulensi. Karena kayaknya memang sejarah tiap pribadi memang sangat menarik dan sangat melengkapi kali ya. Untuk melihat Hmm. sejarah bangsa juga apaan sih gitu. Menarik Iya. banget. Pas banget, ini belum demo pecah saya baca, jadi kayak, ini apa kayak emang diarahkan ya untuk peduli sama sejarah sekarang. Tiba-tiba demo. Aduh, jadi menarik. Oke, terima kasih Mbak Belen untuk Sama-sama. malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ada Rival, ada Yas. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan Minggu. depan. Ya, Oke. saya nggak tahu akan ada update apa. Tapi terima kasih untuk malam ini. Rekamannya seperti biasa ada di YouTube ya. Nanti kalau mau nonton silakan. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas lagi. Mempersiapkan besok hari Senin. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Kak, makasih Mas. Yuk.